Shalom adik-adikku semuanya, apa Halo. kabar hari ini? Nah, kita ketemu lagi di tahun 2022. Ini udah masuk tahun baru nih. Selamat tahun baru untuk adik-adikku semuanya. Selamat Tuhan. Dan kemarin kakak juga lupa mengucapkan maaf ya. selamat hari Natal untuk adik-adik semuanya. Wah, sudah sukacita sekali nih semua adik-adik nih. Iya. Sudah rapi-rapi semuanya, sudah pada ganteng-ganteng, sudah pada cantik-cantik di depan kamera. Sudah siap untuk memuji Tuhan. Iya. Hari ini kakak mau tanya, ada yang suka cita nggak hari ini? Iya. Karena apa? Kasih Tuhan Yesus itu manis dan indah. Indah lagi. Ingat ya adik-adik, kasih Yesus manis dan indah. Sekarang kita bernyanyi ya, memuji Tuhan. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh sungguh indah. Amat tinggi akan teratasi, amat dalam akan terselami, amat lebar akan terkelilingi. Oh oh sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh sungguh indah. Kasih Yesus itu tinggi banget. Benar kan Kak Helen dan Kak Dixon? Sekarang kita nyanyi lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus. Hoi. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setingginya Langit lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hey, kasih Yesus, Mengalahkan segalanya. Kasih Yesus. Hey, kasih Yesus. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Ini kita mau mengangkat sebuah pujian satu lagi nih. Siapa yang hari ini merasakan bahagia? Enggak cuma hari ini dong ya. Karena hari ini kan setiap hari Minggu kita selalu ketemu teman-teman sama kakak-kakak sekolah minggu. Yo. Hari ini nggak cuma hari ini aja sebenarnya bahagianya ya. Dari Senin sampai hari Minggu kalian harus selalu bahagia. Karena apa? Tuhan Yesus memberikan kita sukacita selalu. Karena apa? Semuanya Tuhan Yesus sudah sediakan untuk kita. Jadi kita nggak boleh sedih ya adik-adik ya. Walaupun kita sedang merasakan sedih, sedang merasa nggak enak badan, tapi kita harus selalu bahagia selalu ya. Kakak yang mengajak adik-adik untuk mengangkat sebuah pujian, judulnya Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara
Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Ayo, kita menyanyi. Nah adik-adik, tadi kita sudah mengangkat pujian dan sekarang kita mau memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita mengangkat sebuah pujian dulu ya. Judulnya Berilah Yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Nah adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan dan kita juga sudah mengangkat sebuah pujian. Dan sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak yang mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu ya. Kita tutup matanya, kita lipat tangannya. Bapa yang ada dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu pada hari ini ya Tuhan. Di minggu hari ini memasuki tahun 2022, adik-adik sudah memasuki tahun yang baru ya Tuhan. Semoga tahun baru yang ini adik-adik bisa mewujudkan impian-impian mereka yang mana tahun kemarin belum terwujudkan. Semoga tahun ini bisa terwujud ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih juga Engkau telah mengumpulkan adik-adik dalam ibadah online hari ini ya Tuhan. Kiranya adik-adik diberikan kesehatan selalu ya Tuhan. Jika ada yang merasakan sedang tidak enak badan atau sedang sakit, kami kakak-kakak sekolah minggu mendoakan agar adik-adik bisa cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasanya ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati juga Kakak Yati yang akan membawakan firman Tuhan ya Tuhan. Persiapkanlah hati adik-adik dan persiapkan juga hati hamba-Mu untuk membawakan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, ibadah selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Bercanda tutup mata lama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
semuanya, ketemu lagi sore hari ini untuk kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur buat sore hari ini kami boleh berkumpul bersama dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami boleh memberikan hati, pikiran kami, bahkan telinga kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kayati. Berkati Kayati juga yang akan menceritakan firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh kami mendengarkan, kami boleh tanam di hati kami, dan kami juga dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik semuanya, kayak mau tanya di sini, siapa yang pernah merasa senang? Kalau senang mukanya bagaimana ya? Gini ya mukanya ya, kalau senang ya. Kalau senang pasti mukanya penuh senyuman, ya. Nah, pasti adik-adik juga pernah ada suatu hari atau mungkin ada saat-saat yang adik-adik senang sekali, bahkan mungkin mendengarkan cerita dari teman-teman adik-adik merasa senang. Nah, banyak sekali hal yang membuat kita merasa senang. Nah, ada yang pernah merasa sedih nggak di sini? Kalau sedih mukanya gimana ya? Gini ya, diajak ketawa juga pokoknya mukanya gak enak ya dilihatnya. Terus kalau marah mukanya bagaimana? Pokoknya udah gak enak ya. Kayak Kayati praktekin di sini gak enak, kecuali langsung gitu. Kalau lagi marah mukanya juga pasti gak bagus banget dilihat ya. Pokoknya semua kita kalau marah cantik atau gantengnya pasti hilang, gak bagus ya. Terus adik-adik juga pernah merasa ketakutan nggak? Atau takut karena gelap dan banyak hal lagi yang membuat kita takut. Biasanya kalau anak kecil kalau takut biasanya cari teman supaya merasa aman, atau mungkin papa atau mama atau opa atau oma supaya ada teman supaya kita rasa aman ya. Jadi kita nggak takut. Biasanya kalau takut itu membuat kita tidak nyaman sih. Kita merasa sendirian itu kayaknya tidak nyaman banget ya. Nah, adik-adik, pada saat ini Kayati mau menceritakan bagaimana ada seorang tokoh di Alkitab. Dia itu adalah salah satu nabi besar dari semua nabi-nabi besar dalam Alkitab. Namanya Nabi Yesaya. Nah, Nabi Yesaya ini, adik-adik tahu nggak artinya apa Nabi Yesaya? Yesaya artinya apa ya? Ya, Nabi Yesaya itu artinya Tuhan menyelamatkan. Jadi nama Yesaya itu keren ya, Tuhan menyelamatkan. Seperti namanya, maka kehadiran Yesaya itu pun menjadi berkat buat banyak orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan dikatakan bahwa Yesaya, Tuhan pun dapat menyelamatkan orang-orang yang ada di sekelilingnya Yesaya. Pada waktu itu bangsa Israel diserbu oleh bangsa Asyur, dan Asyur pun menang atas peperangan itu. Nah, adik-adik, pada saat itu bangsa Israel masih ingin untuk menyerang ya, mereka ingin untuk lawan lagi, tetapi bangsa Asyur kembali melawan mereka, kembali menyerbu mereka sampai bangsa Israel benar-benar dikalahkan dan dibuang ke Babel. Nah, bayangkan nggak adik-adik, mereka itu setelah dibuang ke Babel, tempat bangsa Israel itu kan di Yerusalem ya. Nah, itu dikuasai oleh orang-orang asing, karena bangsa Asyur ini membawa orang-orang asing untuk menempati tempatnya orang-orang Israel ini. Sedangkan orang-orang Israel dibuang ke Babel. Nah, bayangkan pada waktu mereka ada di Babel itu, adik-adik bayangkan ya, kalau kita itu dijajah, ditawan, dibuang, itu rasanya tidak menyenangkan banget ya.
tidak menyenangkan banget karena kita harus pindah ke satu tempat yang baru dengan status kita dibuang. Ya, itu rasanya tidak enak banget di hati ya. Tetapi itu yang dijalani oleh bangsa Israel. Nah, mereka selama berada di pembuangan itu adik-adik, tentu bahwa mereka itu ada rasa takut, mereka ada rasa cemas, mereka juga ada rasa khawatirnya. Banyak ketakutan yang mereka alami. Karena apa? Mungkin mereka merasa kalau kita sudah di sini tiba-tiba diserang lagi bagaimana? Ya. Banyak yang mereka rasakan. Nah, tapi perlahan pada saat bangsa Persia masuk dan menyerang melawan Asyur, karena kan bangsa Persia itu adalah bangsa yang besar ya, memiliki kekuasaan yang besar, sehingga pada saat bangsa Asyur itu masuk, bukan bangsa Asyur ya, tapi bangsa Persia masuk serbu bangsa Asyur, maka bangsa Persia mengalahkan Asyur, sehingga bangsa Israel yang ada di pembuangan itu merasa tenang. Mereka merasa sudah mulai tenang. Akhirnya mereka dikembalikan ke tempat asal mereka, yaitu Yerusalem. Nah, adik-adik, tentu bahwa pada saat bangsa Israel itu kembali, mereka bukan tentu bahwa mereka ada ketakutan, ada kecemasan, dan mungkin hampir hilang pengharapan ya. Mungkin hampir hilang pengharapan mereka dalam Tuhan. Setelah bangsa Israel kembali ke Yerusalem dengan mungkin ketidakpastian, maka datanglah Nabi Yesaya untuk menghibur, memberikan motivasi, semangat agar bangsa Israel kembali bangkit. Mungkin mereka sudah hampir tidak ada harapan. Di sini Yesaya datang untuk memberikan nasihat, penghiburan, kata-kata yang membuat mereka bangkit dari ketidakpercayaan diri mereka. Mungkin dari kekhawatiran mereka, dari rasa ketakutan mereka. Yesaya memberikan semangat kepada mereka bahwa mereka harus kembali bangkit untuk bangsa mereka dan kembali bangun bait Allah. Nah, dari situ bangsa Israel kembali bersemangat karena mereka mengingat akan firman Tuhan, janji Tuhan kepada mereka bahwa Tuhan tidak akan lupa akan sumpahnya kepada mereka. Tuhan akan menyertai mereka. Mereka harus bangkit untuk semangat dan bisa bangkit lagi dan bahkan membangun kembali bait Allah yang telah dirusak ya. Nah, adik-adik semuanya, sebelum kita tutup, seperti yang cerita hari ini, kita melihat bahwa Yesaya menjadi teman sahabat yang mau memberikan motivasi, memberikan semangat kepada orang lain yang saat kesusahan atau mungkin dia dalam keadaan sedih, dia berikan semangat. Nah, kita juga Tuhan ingin supaya kita bisa seperti Yesaya. Di saat kita melihat teman kita mungkin sedih, kita mau menghibur dia, atau kita berikan kekuatan, kita berikan motivasi yang baik, kalimat-kalimat yang membangun dia dan kembali bersemangat. Jadi hidup kita ini dimanapun kita berada, kita biar hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Kehadiran kita itu menyenangkan buat orang lain. Kehadiran kita itu menjadi berkat buat orang lain. Orang lain jadi senang gitu. Wah, saya senang lihat kakak Gep gitu ya. Anaknya baik, sopan, dan nurut, dan suka perhatian. Banyak sekali lagi ya hal-hal positif yang diberikan oleh kakak Gep. Begitupun adik-adik yang lain ya. Dan siapapun kita, biarlah kiranya kehadiran kita itu tidak jadi batu sandungan buat orang lain ya. Tidak membuat orang lain bete lihat kita, atau kehadiran kita itu membuat orang lain malas gitu. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita mau berusaha sebisa mungkin dimanapun kita berada, kehadiran kita itu jadi berkat. Itu yang
sangat penting ya. Jadi berkat, jadi contoh semua yang terbaik dari Tuhan, kita berusaha untuk lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu artinya kita mendengar firman Tuhan dan kita mau melakukannya. Tentu bahwa mungkin kita tidak bisa adik-adik, tapi ingat selalu berdoa, minta kepada Tuhan supaya jadikan kita pribadi yang menyenangkan dimanapun kita berada, ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Sebelumnya Kayati mau bacakan firman Tuhan hari ini ya, yang terambil dari Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai 5. Yesaya 62 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Keselamatan Sion akan datang segera. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Nah, adik-adik Kayati mau jelasin sedikit ya. Suluh itu apa? Suluh itu seperti kalau di kampung itu kumpulin daun kelapa yang kering terus kita bakar, atau mungkin di sini biasanya pernah bakar obor. Nah, itu yang disebut suluh, benda yang memberikan cahaya, ya. Nah, selanjutnya ayat kedua, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan sorban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami, sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Ya, demikian firman Tuhan kita hari ini adik-adik semuanya, dan jangan lupa untuk ayat hafalannya. Ya, seperti biasa kita ayat hafalannya dari Yesaya pasal 62 ayat 1. Yesaya 62 ayat 1, oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Ya, adik-adik semuanya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami mengucap syukur buat sore hari ini kami boleh belajar bersamakan kebenaran firman Tuhan yang mengajari kami agar kami boleh menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan serta menyenangkan hati banyak orang dimanapun kami berada. Biarlah kami menjadi anak-anak yang dikasihi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pimpin kami Tuhan untuk mendengar, setelah kami mendengar firman Tuhan, kami juga dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan syukur kami hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita untuk menutup perjumpaan hari ini. Tenang aja, minggu depan kita masih ketemu lagi. Oke, kita berdoa, kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Bapa yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga atas kasih karunia-Mu yang Engkau telah mengumpulkan adik-adik di dalam satu ibadah ini ya Tuhan, di ibadah online di SCRC Sekolah Minggu ya Tuhan. Tidak lupa juga kami untuk berdoa untuk kepada kakak-kakak sekolah minggu, yaitu Tante Eli, Kakak Yati, dan Kakak Sela yang sudah melayani ya Tuhan. Dan semoga di tahun 2022 ini kami bisa memberikan yang terbaik kepada adik-adik ya Tuhan, walaupun kami masih jauh dari dalam kata sempurna ya Tuhan. Terima kasih juga, kami juga berdoa untuk
adik-adik yang besok akan kembali aktivitas sekolah seperti biasanya ya Tuhan. Tuhan Yesus, tidak lupa juga kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Banyak-banyak terima kasih Engkau memberikan kami kesehatan selalu ya Tuhan. Dan karena Engkau adalah Bapa yang sudah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Lukas 3 ayat 16. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Lukas 3 ayat 16. Yohanes berkata dan menjawab kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang dan menyentuh tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Lukas 3 ayat 16. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Happy ya ya ya, happy ya.